Saya tidak membeli apa saja yang saya ingin beli. Saya bahkan cerita sama saudara, bahkan saya mau beli bubur aja, seringkali nggak jadi. Yang notabene-nya cuma berapa? 5 ribuan mungkin. Saya pikir saya cukup punya iman untuk bertindak. Waktu anak saya mau disekolahkan di sekolah internasional, secara hitung-hitungan nggak cukup. Tapi saya rasa iman saya cukup untuk memenuhinya, mencukupinya, untuk membayar biaya sekolahnya. Dan saya bertindak. Dan benar, sejauh ini Tuhan terus mencukupkan semuanya. Inilah yang sering disalah mengerti oleh orang banyak, saudara. Mereka pikir iman itu sama dengan nekat. Kalau boleh saya bilang, iman itu menghadapi tantangan dengan penuh perhitungan dan perencanaan. Itu iman. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Ayo coba kita lihat kisah tentang orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Saudara ingat ayat itu? Kan baru kita bahas di Daily Bread kan? Ada seorang lumpuh. 4 orang temannya ini beriman bahwa dia akan disembuhkan kalau dia bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka gotong si lumpuh. Lalu sampai di rumah itu nggak ada pintu masuk yang terbuka karena semua sudah penuh dengan orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka bongkar genteng di atas. Mereka turunkan dari atas ke bawah. Mau tanya, kira-kira mereka memperhitungkan nggak kekuatan dari tali-talinya, lalu kain pakai tilam kan, kira-kira tilamnya, talinya, ikatannya, bagaimana cara menurunkannya, kira-kira mereka punya perencanaan atau perhitungan nggak? Hah? Loh, kalau nggak diperhitungkan, ambil tali sembarangan, ambil tilam sembarangan, kalau jatuh gimana? Talinya lepas. Kubrak. Nanti yang terjadi bukan sembuh, mati. Orang lumpuh jatuh. Dari atas genteng, matilah. Mereka pasti berhitung dan bikin rencana. Lah gimana semua pintu tertutup? Ayo kita lewat atas, kita buka gentengnya, kita rencanakan. Kamu dari sini, kamu dari situ, kamu pegangin gini, kamu pegangin gini. Di salah 4 orang itu, kan 4 orang. Kalau salah 1 kan cuma 1. Salah 4 orang. Di salah 4 orang itu, pasti ada pemimpinnya yang perintah-perintah. Di dalam satu kelompok, Tuhan selalu membangkitkan seorang pemimpin yang kasih arahan. Kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu begini ya. Gitu saudara. Minimal 1 lah. Kalau ada 2 ribut. Kamu pegangnya gini, kamu pegang ini. Kita ikatnya harus begini, harus kuat, harus kuat. Kalau nggak jatuh ini. Iman juga penuh perhitungan dan perencanaan. Yesus berkata, kalau kamu mau pergi berperang, hitung-hitung dulu. Kekuatanmu berapa, kekuatan musuh berapa. Baru pergi perang. Kalau mau bangun, hitung-hitung dulu. Jangan nggak ada uangnya bangun. Saya tahu ada kasus-kasus khusus. Di mana belum ada apa-apa, tapi Tuhan perintahkan jalan. Saudara jalan, itu bisa. Tapi secara umum, iman penuh perhitungan dan perencanaan. Iman tidak sama dengan kenekatan. Yang tanpa perhitungan dan tanpa perencanaan itu orang nekat. Bukan orang beriman.